Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk kehadiran rekan-rekan semuanya pada kuliah pagi hari ini. Ini saya izin untuk untuk record perkuliahan kita hari ini. Oke, ya jadi kuliah kita pada hari ini yaitu tentang mata kuliah pengelolaan sampah. Kodenya adalah N22 dan beban studinya adalah 3 SKS. Nah, 3 SKS ini terdiri atas 2 SKS tatap muka atau pertemuan kelas dan juga 1 SKS praktikum. Nah, mungkin nanti untuk yang SKS praktikum akan didampingi oleh dosen pengampu yang lain. Nah, sebelum kita berbicara tentang materi gitu ya, mungkin ini saya sampaikan terlebih dahulu. Di sini saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Teknik Lingkungan Universitas PGRI Argopuro Jember. Dan untuk mata kuliah pengelolaan sampah ini saya adalah dosen pengampu untuk materi ataupun untuk perkuliahan tatap muka di kelas. Nah, kuliah pengelolaan sampah ini merupakan mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa yang terdaftar di program studi Teknik Lingkungan. Artinya semua mahasiswa tidak boleh terkecuali siapapun itu wajib mengikuti mata kuliah ini. Dan mata kuliah ini bisa menjadi mungkin ya bisa menjadi salah satu opsi ketika teman-teman ingin melanjutkan di tugas akhir ataupun skripsi nanti. Baik, mungkin ini saya lanjutkan ya ke materi sambil menunggu mahasiswa yang lain. Ya, jadi untuk pertemuan pertama ini, selain tadi kita udah membahas tentang RPS gitu ya, jadi selama 1 semester ke depan ada 14, totalnya ada 14 tatap muka gitu ya, termasuk diantaranya praktikum, kemudian 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Kemudian untuk materi yang pertama ini, kita akan lebih banyak membahas tentang kondisi existing pengelolaan sampah di Indonesia. Sebelumnya ini ya mohon bantuan kalau rekan-rekan semua tidak ada kendala jaringan, dimohon untuk open kamera ya, supaya kita bisa lebih interaktif. Baik, jadi materi ini adalah salah satu materi pembuka untuk mata kuliah pengelolaan sampah, di mana setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kembali apa itu sampah, gitu ya, pengertian sampah. Kemudian yang kedua, menganalisis isu persampahan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, bisa memberikan contoh penerapan pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga. Kemudian yang keempat adalah menganalisis tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan bisa teman-teman peroleh gitu ya selama mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Nah, ini saya ada satu satu video gitu ya dari puloplastik.org. Ya. Untuk sementara, selain video, tolong audionya di mute dulu ya. Oke. Tampilan videonya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Fenomena sampah kiriman yang terjadi
Oke, sorry ya. Nah, jadi itu tadi ya sedikit tampilan video dari komunitas yang ada di Bali gitu. Nah, jadi video tadi mencerminkan gitu ya salah satu kondisi di destinasi wisata di Bali. Nah, mungkin di sini sebelum saya sampaikan materi lebih lanjut, ada yang mau memberikan ini ya pendapat gitu ya. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita petik bersama dari cuplikan video tadi. Silahkan, monggo silahkan bisa raise hand atau bisa langsung open mic. Ada yang mau berpendapat, silahkan. Atau mau saya tunjuk aja nih. Oke, di sini ada Harjo ya. Harjo, halo, Assalamualaikum. Masih di mute Harjo. Halo, apakah suara saya terdengar? Atau selain Harjo ada yang mau memberikan pendapat? Ada Novi Pratiwi. Halo Novi. Iya, Bu. Ya, silakan Novi. Ada yang mau disampaikan? Kira-kira apa sih yang bisa kita petik gitu ya dari cuplikan video tadi? Mungkin lebih ke bertanya ya, Bu. Ya, silakan. Tumpukan sampah seperti itu apa tidak ada ini ya, eh, pemerintah yang mengolah atau kan ada tuh katanya kan teknik lingkungan itu ini ya, eh, apa ya, kalau teknik lingkungan itu kan kayak kita mengolah, bagaimana cara kita mengolah sampah, terus limbah-limbah itu larinya kemana gitu-gitu. Apakah di daerah sana itu tidak ada orang-orang teknik yang bisa ini ya, Bu? Karena saya lihat di awal video tadi tuh tumpukan sampahnya terlalu banyak sekali. Ya, betul. Ya, terima kasih ya buat Novi. Apa namanya tadi justru Novi bertanya-tanya gitu ya. Kira-kira dengan tumpukan sampah sebanyak itu kemana nih peran pemerintah gitu ya? Terus yang katanya lulusan teknik lingkungan mungkin ya, kira-kira apa tuh yang dikerjakan? Kenapa sampahnya kok tetap dibiarkan seperti itu ya, Novi ya? Iya, Bu. Ya, itu akan kita jawab bersama gitu ya. Kita akan menggali bersama melalui materi pada hari ini gitu ya. Jadi nanti jawabannya ada di materi-materi selanjutnya. Oke, mungkin selain Novi ada yang mau memberikan apa ya, memberikan pendapat gitu ya dari apa yang sudah teman-teman tonton tadi. Silahkan, satu lagi. Mungkin di sini ada Nanda ya. Halo Nanda. Ada Nanda. Nanda bisa bisa open mic. Oke, atau kalau nggak gitu Pak Subairi atau Mas Abdul Ghani nih. Ya Bu, bisa Bu. Oh ya, monggo Nanda. Di keluar Bu. Ya, Eh, Sebenarnya bukan berpendapat sih Bu ya, sekedar bertanya Bu. Itu kan fenomena alam. Barusan saya baca di Google itu Bu infonya. Fenomena alam yang terjadi di Pantai Kuta. Itu apa tidak ada cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sampah kiriman lagi, Bu? Itu kan sampah kiriman yang terjadi di Pantai Kuta Bali itu berasal dari mana ya, Bu ya? Atau mungkin ada cara untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali, Bu. Terima kasih, Bu. oke, terima kasih. Nah ini
next questions nih malah ya. Jadi justru dari video tadi teman-teman malah justru dapat banyak pertanyaan gitu ya. Tadi kalau dari Novi, bagaimana peran serta dari pemerintah, dari akademisi gitu ya, dari Nanda, apakah itu sebenarnya bisa dicegah gitu ya supaya tidak berulang lagi di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Nah, jawabannya akan kita ulik bersama ya di materi selanjutnya. Oke. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Anda dan juga Novi tadi ya, ini ada sedikit saya sampaikan gitu bahwa Indonesia ini Indonesia ini memiliki beberapa prestasi ya, prestasi tapi bukan prestasi yang membanggakan ya, tapi justru prestasi yang memilukan gitu. Kenapa? Karena Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan predikat ini pernah terjadi tragedi terkait persampahan yang paling mematikan di dunia gitu ya, nomor 2 di dunia setelah Filipina. Hal ini terjadi pada tahun 2005, tepatnya tanggal 21 Februari 2005 di TPA Leuwi Gajah. Nah, jadi di Jawa Barat itu ada namanya TPA Leuwi Gajah. Nah, di situ itu pada tanggal 21 Februari 2005 ini pada saat ini ya, kejadiannya itu tengah malam gitu ya, sekitar jam 1 jam 2 pagi itu TPA itu meledak gitu. Meledak dan akhirnya sampah-sampah gunungan sampah itu dia longsor dan menimbun 2 kampung yang namanya Kampung Cilimus dan juga Kampung Pojok. Dan akhirnya dengan kejadian tersebut sebanyak 157 masyarakat yang tinggal di 2 kampung itu meninggal gitu ya. Ini adalah salah satu tragedi persampahan yang luar biasa. Bahkan saking luar biasanya, setiap tanggal 21 Februari akhirnya diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, ini tujuannya apa gitu ya? Tujuannya supaya kita mengingat gitu ya, bahwa ketika kita tidak mengelola sampah dengan baik, ketika sampah itu hanya ditumpuk, diangkut, dan ditumpuk kembali di TPA gitu ya, itu akan pada akhirnya suatu saat nanti akan menghasilkan dampak yang negatif gitu ya. Contohnya yang ada di Jawa Barat ini. Nah, kemudian prestasi selanjutnya gitu ya. Selain sebagai negara dengan peristiwa atau tragedi persampahan paling mematikan, Indonesia juga memiliki sungai paling kotor dan paling tercemar di dunia. 10 sungai terkotor dan tercemar di dunia, yaitu adalah Sungai Citarum. Ini berdasarkan data dari Green Cross Switzerland dan Blacksmith Institute pada tahun 2013. Nah, teman-teman kalau melihat ini ya foto yang di bawah ini ada anak muda naik perahu gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia naik perahu di sungai ya, teman-teman, di Sungai Citarum ini. Nah, tapi saking padatnya si sampah, itu airnya sampai tidak terlihat gitu ya, sampai terlihat seperti daratan, padahal ini sebenarnya perairan gitu. Saking saking kotornya, saking banyaknya sampah yang sudah masuk ke Sungai Citarum seperti ini. Kemudian gambar yang selanjutnya ini adalah salah satu pipa pipa dari perusahaan yang mengalir langsung ke Sungai Citarum. Ini teman-teman bisa lihat ya, kondisi airnya itu berwarna coklat gitu ya. Ini sudah jelas tidak ini ya. Kalau dari segi warna saja kita sudah melihat tidak memenuhi baku mutu gitu ya. Apalagi kalau kita melihat dari faktor fisik yang lain seperti suhu mungkin, kemudian dari segi TSS mungkin, kemudian dari faktor kimia dan biologi terutama gitu ya. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa lingkungan gitu yang cukup miris gitu ya terjadi di Indonesia. Salah satunya di Citarum, kemudian tadi di TPA Leuwi Gajah. Nah, sekarang teman-teman di sini saya punya 4 foto ya. Dan keempatnya ini sama-sama memperlihatkan gambar botol plastik. Nah, menurut teman-teman dari gambar 1, 2, 3, dan 4, mana botol plastik yang kita kategorikan sebagai sampah? Ya, silakan kalau ada yang mau berpendapat. Nomor 2, Bu.
Nomor 2. Kenapa Nanda nomor 2? Karena nomor 1 itu masih bisa digunakan. Ya, Yang nomor 3 itu masih bisa dipilah mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa. Yang keempat itu sudah terlihat kalau masih bisa digunakan, Bu, untuk jadi vas bunga. oke. Berarti pilihannya nomor 2 ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih Nanda. Mungkin ada jawaban yang berbeda dengan Nanda, silakan. Tidak ada? Oke, nah tadi udah benar sekali ya yang disampaikan Nanda gitu ya. Dari keempat jenis gambar botol plastik ini, ada nomor 1, 2, 3, dan 4, yang bisa kita kategorikan sebagai sampah itu adalah yang nomor 2. Gitu ya. Kenapa nomor 2? Nah, karena nomor 2 ini dia tidak digunakan oleh manusia gitu ya. Dia dibuang begitu saja gitu. Mungkin ini di pinggir pantai atau di pinggir sungai gitu ya. Dia tidak dimanfaatkan oleh manusia sehingga kita sebut sebagai sampah. Nah, jadi ada yang mau berpendapat nih kira-kira apa sih sampah itu gitu ya? Pengertian dari sampah itu apa? Silahkan. Kalau kita berkaca dari gambar 1 sampai 4 ini kira-kira secara kalimat gitu ya, dibuat dalam satu kalimat sampah itu apa? Monggo ada yang mau coba menjawab? Bu, Ya, silakan. Mas Gani ya. sampah itu adalah suatu benda yang sudah dibuang atau sudah tidak diinginkan lagi oleh manusia, Bu. Oke, Sudah siap. dibuang intinya. Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke. Satu lagi? Saya Bu, Ya, silakan Novi. kalau menurut saya sampah itu tergantung manusianya, bagaimana dia dia tergantung seseorang. Jadi kalau seseorang itu menganggap suatu benda itu sudah tidak dapat digunakan dan tidak dapat didaur ulang, itu namanya sampah. Tapi kalau sesuatu benda itu masih dapat digunakan dan dapat didaur ulang, itu berarti bukan sampah seperti itu, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Eh, kita ini ya, apa nama kita simpulkan gitu ya. Jadi sampah itu apa ya? Tadi sebenarnya sudah yang disampaikan oleh Mas Gani dan Novi tadi udah benar gitu ya. Tapi ini kita akan menggunakan referensi pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di mana menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, tadi sebenarnya terminologinya udah pas gitu ya. Jadi yang disebut sampah itu adalah sisa kegiatan gitu. Artinya ketika dia sudah tidak digunakan lagi, maka itu kita sebut sebagai sampah. Tapi jangan lupa selain kegiatan manusia, proses alam itu juga bisa menghasilkan suatu sampah gitu ya. Mungkin ada yang mau mencoba ini kasih contoh proses alam yang menghasilkan sampah itu contohnya yang seperti apa? Nah, contohnya mungkin kalau teman-teman di musim penghujan ada banjir ya. Banjir itu kan dari hulu ke hilir biasanya dia membawa material contohnya ranting gitu ya, ranting pohon gitu. Terus kemudian apalagi mungkin ya semacam ranting ataupun dahan-dahan yang sudah tidak terpakai gitu ya hasil dari mungkin penebangan manusia yang di area hulu dan sebagainya. Nah, itu juga kita sebut sebagai sampah. Karena apa? Material tersebut berbentuk padat gitu. Ketika dia berbentuk cair maupun gas, biasanya terminologi yang kita gunakan ini terutama untuk teknik lingkungan ya, kita menggunakan terminologi limbah. Tapi ketika hasil ataupun sisa kegiatan ataupun proses alam itu berbentuk padat, kita sebut sebagai sampah. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah pengertian dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Nah, sekarang tadi ya yang disampaikan Novi dan juga Mas Gani gitu ya, bahwa sampah itu sebenarnya bukan sampah gitu ya sampai kita benar-benar membuangnya gitu ya. Jadi ketika suatu material itu masih kita gunakan kembali, contohnya tadi
masih digunakan sebagai pot gitu ya, atau masih digunakan sebagai apa lagi tadi, daur ulang gitu ya, sebagai material baru dari botol plastik misalkan. Nah, itu kita tidak menyebutnya sebagai sampah, tapi material gitu, karena dia masih memiliki nilai atau fungsi bagi manusia ataupun bagi lingkungan. Nah, seperti ini. Jadi, sampah itu bukan sampah sampai kita benar-benar membuangnya ke tong sampah ataupun ke lingkungan. Nah, teman-teman semua mungkin ini ya, sudah cukup familiar dengan online shop ya, apalagi kemarin selama 2 tahun terakhir di 2020, 2021 seluruh dunia kena pandemi COVID-19 gitu ya, bahkan kita juga 1 tahun pertama kuliah secara full time ini ya online gitu. Nah, salah satu fenomena akibat ataupun dampak dari COVID-19 adalah semakin meningkatnya frekuensi belanja online gitu ya, belanja di online shop gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah teman-teman seberapa sering sih belanja online shop gitu ya, belanja di online shop gitu ya per bulan gitu. Mungkin sebagai contoh kalau saya sendiri itu jarang sebenarnya ya online shop, kecuali kalau saya belum mendapatkan barang itu di toko offline gitu, baru saya cari di toko online. Jadi frekuensinya cukup jarang gitu. Mungkin 1 tahun bisa cuman 3-4 kali gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang hobinya online shop atau justru ini apa namanya punya punya ini ya punya toko online gitu ya. Nah, teman-teman pasti membutuhkan yang namanya pembungkus barang ya. Jadi ketika teman-teman mau mengirim barang kepada customer, pasti kan butuh pembungkus barang gitu ya. Nah, terutama kalau untuk barang-barang yang mudah pecah, biasanya akan butuh bubble wrap gitu ya, atau barang-barang seperti elektronik gitu ya, itu juga butuh proteksi ekstra gitu kan. Nah, artinya apa? Pembungkus barang ini juga bisa menjadi timbulan sampah gitu bagi si customer gitu ya. Nah, jadi perlu nih apa namanya kita mungkin sebagai customer atau kita sebagai seller gitu ya, bagaimana kita bisa mengelola sampah ataupun meminimasi timbulan sampah akibat kegiatan kita gitu. Nah, contoh yang mudah seperti ini. Kardus dibandingkan dengan plastik itu sebenarnya lebih mudah didaur ulang kardus gitu ya. Nah, kalau teman-teman membungkus produk itu kan biasanya menggunakan tape ya, menggunakan isolasi gitu kan. Nah, mungkin salah satu tips dari saya adalah jangan menggunakan isolasi plastik gitu ya, tapi gunakan isolasi kertas karena isolasi kertas itu akan lebih ramah lingkungan dibandingkan isolasi plastik seperti itu. Itu adalah contoh bagaimana kita bisa mengurangi dampak dari kegiatan kita. Nah, itu sebagai seller gitu ya, sebagai penjual. Bagaimana kalau kita sebagai pembeli gitu ya? Nah, kalau kita sebagai pembeli, contohnya adalah seperti ini, ketika kita dapat barang, ada pembungkusnya gitu ya, biasanya ada bubble wrap atau ada kardusnya gitu ya, ada selotip, kemudian ada apa lagi, mungkin semacam label seperti itu ya, label untuk pengiriman nama dan lain-lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa memilah gitu ya, menjadi beberapa jenis gitu ya. Minimal kita pilah antara yang plastik dan non plastik gitu ya. Mana yang bisa kita jual ataupun ya kita daur ulang gitu ya melalui mamang-mamang rosokan, atau mana yang tidak bisa kita daur ulang gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu strategi kita sebagai customer untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Contohnya kardus. Kardus itu kan masih laku dijual ya. Nah, daripada dibuang, itu teman-teman bisa kumpulkan gitu. Suatu saat ketika jumlah material daur ulang yang sudah teman-teman kumpulkan udah cukup banyak, itu bisa dijual gitu, dan itu bisa menambahkan mungkin uang jajan buat teman-teman. Mungkin kalau yang sudah punya keluarga ya bisa nambahin uang jajan buat anak gitu ya. Nah, seperti ini contoh-contoh gampangnya gitu ya. Sama juga ketika kita membeli makanan ataupun minuman yang take away gitu ya, dibungkus gitu. Nah, ini juga sama, kegiatan membungkus makanan ini membuat
ataupun menimbulkan sampah gitu dari kegiatan pembelian makanan gitu. Nah, jadi karena ini sudah insya Allah COVID sudah selesai gitu ya, dan semoga tidak ada COVID selanjutnya. Kalau memang bisa gitu ya, makan di tempat gitu, itu akan lebih memudahkan. Nah, teman-teman juga nggak akan kerepotan ngurus sampah pembungkusnya gitu ya. Atau kalau nggak gitu, teman-teman bisa membawa wadah makanan dari rumah gitu ya. Contohnya bawa mohon maaf saya sebut merek ya. Contohnya bawa wadah Tupperware gitu ya. Kalau beli kopi mungkin bawa yang termos gitu. Itu akan mengurangi jumlah plastik gitu yang akan dihasilkan dari kegiatan konsumsi kita. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Nah, di sini ada foto lagi ya. Jadi ada 2 foto. Ini saya ambil dari dokumentasi tim Eco Ranger Banyuwangi. Ini adalah foto apa namanya di salah satu kampung nelayan di Kecamatan Muncar. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, jadi luar biasa sampah plastik, sampah kain, sampah apalagi nih macam-macam jadi satu gitu ya. Mungkin saya rasa di tempat teman-teman juga ada gitu ya, daerah pesisir yang seperti ini gitu. Dan ini juga salah satu potret yang miris karena sebagian dari sampah itu adalah sampah masker, bahkan juga ada kita menemukan itu sampah ini ya, jarum suntik gitu ya. Kemudian sampah bekas vaksin gitu. Ini terdampar di daerah pesisir. Nah, jangan-jangan ini sekarang kita ini ya, introspeksi diri gitu ya. Khawatirnya jangan-jangan itu salah satunya sampah dari rumah kita gitu ya, sampah dari kantor kita gitu, yang saat itu kita buang sembarangan gitu, langsung aja buang ke sungai gitu ya. Jadi dari sungai, akhirnya dia mengalir ke laut gitu ya. Dari laut dia tadi yang video yang awal tadi, dari laut dia akan dikembalikan lagi ke pantai gitu. Nah, akhirnya yang mendapatkan dampak paling mematikan itu adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Nah, ini adalah salah satu potret miris yang saya rasa teman-teman juga banyak melihat gitu ya. Di Jember saya rasa juga fenomena ini bukan fenomena yang asing gitu ya. Nah, kemudian ini contoh lagi ya. Di sini ada yang anak kosan, ada yang kos, atau ada yang doyan makan mie instan, ada nggak? Nah, Iya, ini Bu. ya siapa nih? Novi. Suka mie instan ya? Kalau kepepet sih, Bu. Oke, saya juga suka mie instan gitu ya. Tapi mie instan ini kalau bisa ini ya seminggu maksimal 2 atau maksimal banget tiga bungkus gitu ya, karena kurang sehat sebenarnya. Nah, jadi mie instan ini salah satu makanan favorit gitu ya. Sebenarnya bukan cuma anak kosan gitu ya, tapi saya rasa banyak masyarakat di seluruh dunia gitu ya mengkonsumsi mie instan gitu dengan berbagai merek, dengan berbagai rasa gitu ya. Ini salah satunya mie instan saya rasa yang paling paling ini ya, paling diminati atau paling disukai itu rasa mie goreng gitu ya. Ini pembungkusnya ketika ada teman-teman di Jakarta gitu ya melakukan clean up, ini ditemukan gitu di salah satu pantainya. Dan setelah mereka lihat expired date-nya gitu ya, tanggal kadaluarsanya, itu ternyata dari 20 tahun yang lalu gitu ya. Artinya apa? Sampah plastik ataupun pembungkus mie instan yang mungkin hari ini kita buang ke tong sampah gitu ya, bisa jadi ketika tidak dikelola dengan baik itu akan ditemukan di suatu pantai 20 tahun kemudian. Nah, artinya dia punya masa apa ya, masa hidup yang panjang gitu loh. Jadi si pembungkus ini punya masa hidup yang sampai puluhan tahun gitu. Nanti kita akan lihat ya beberapa jenis plastik berapa lama sih dia bisa bertahan di lingkungan seperti itu. Nah, jadi setelah beberapa hal tadi, kira-kira menurut teman-teman sebenarnya sampah itu termasuk isu lingkungan, isu ekonomi, atau isu sosial. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Atau mau saya tunjuk saja biar lebih mudah? Izin Bu, Ya, silakan Nanda. termasuk isu lingkungan Bu, kan mencemari lingkungan Bu. Oke, termasuk isu lingkungan. Makasih Nanda. Mungkin ada yang mau menambahkan atau punya pendapat yang berbeda? Silakan.
Oke, mungkin di sini ada Mas Didi ya. Halo Mas Didi. Ya, Bu. Ya, Mas Didi, menurut Anda sampah itu fenomena sampah ya di lingkungan itu termasuk isu lingkungan, isu ekonomi atau isu sosial? Sepertinya tiga-tiganya, Bu. Tiga-tiganya. Kenapa, Mas? Ya, soalnya kan kalau sosial kan sama aja kan kayak seperti apa ya? Eh, Penyemaran juga ya, Bu. Jadi bahan apa ya? Itu seperti mengganggu gitu, Bu. Kemudian? Dan ekonomi itu seperti kan ya kayak apa ya bisa didaur ulang juga, Bu. Oke, kalau isu lingkungan? Ya pencemaran juga, Bu, Hmm, bagi lingkungan. Oke, siap. Makasih ya jawabannya Mas Didi dan satu lagi tadi Nanda ya. Eh, Jadi kesimpulannya apakah dia isu lingkungan, ekonomi atau sosial? Yang benar adalah yang pertama, sampah itu jelas isu lingkungan ya. Karena apa gitu ya? Karena ketika sampah itu tidak dikelola dengan baik, dia akan menyebabkan kerusakan ekosistem darat dan laut. Tadi saya rasa sudah cukup jelas ya. Ada di video juga eh, penyu yang hidup di laut gitu ya. Dia nggak pernah minum es degan pakai sedotan, saya rasa, tapi tiba-tiba di lubang hidungnya ada gitu sedotan plastik yang nyangkut gitu ya. Nah, kira-kira sedotan siapa itu gitu kan? Pasti sedotan manusia kan, nggak mungkin sedotannya si ikan ataupun hewan yang lain gitu ya. Jadi sampah itu sangat ini ya, sangat mempunyai dampak negatif terhadap ekosistem, terhadap lingkungan, dan juga makhluk hidup yang tinggal di daratan maupun lautan. Kemudian tadi juga sudah jelas ketika sampah itu tidak dikelola dengan baik, tadi ya fenomena di TPA Lui Gajah itu bisa mempengaruhi kesehatan dan keselamatan manusia gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah isu iklim global gitu ya, pemanasan global di mana emisi gas rumah kaca itu serta penggunaan bahan bakar fosil dalam tahap produksi, konsumsi, dan pasca konsumsi itu bisa berpengaruh gitu ya terhadap pemanasan global. Nah, tadi kalau fenomena di TPA Lui Gajah itu sebenarnya salah satunya karena sampah yang tercampur gitu ya, sampah organik dan anorganik tercampur, akhirnya gas rumah kaca gitu ya, emisi gas metan gitu ya, CH4 itu tidak bisa terlepaskan ke atmosfer. Dia terjebak di dalam tumpukan sampah dan ketika ada oksigen yang masuk, dia akan terbakar dan akhirnya menghasilkan ledakan. Nah, jadi sebenarnya sampah itu punya korelasi yang sangat erat gitu ya dengan isu-isu pemanasan global. Nah, kemudian tadi sudah benar ya yang disampaikan Mas Didi bahwa sampah itu juga bisa dikategorikan sebagai isu ekonomi gitu ya. Jadi sampah itu sebenarnya kalau manusia memandang itu bisa ada dua sisi. Bisa disebut sebagai masalah, bisa disebut sebagai peluang usaha. Tadi Mas Didi menyebutkan peluang usaha ya. Nah, jadi sampah itu bisa jadi peluang usaha karena apa? Contohnya tadi sampah yang bisa didaur ulang dia akan menghasilkan cuan gitu ya, menghasilkan ekonomi, terutama untuk mereka-mereka yang berkecimpung di bidang industri daur ulang material gitu ya. Tapi ada juga sebagian yang menyebut sampah itu masalah bagi sisi ekonomi karena terutama bagi mungkin rumah tangga gitu ya, masyarakat, mereka harus mengeluarkan ekstra fee gitu ya, ekstra pengeluaran untuk mengelola sampah gitu ya. Ketika kita memandang sampah itu sebagai suatu masalah. Nah, kemudian benar sekali ya, jadi sampah itu juga dipandang sebagai isu sosial. Kenapa gitu ya? Teman-teman, di Indonesia ini sudah ada puluhan bahkan ratusan ribu sarjana teknik lingkungan ya. Bahkan kita juga sudah Indonesia sudah punya banyak sekali profesor yang ahli di bidang
persampahan gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa masalah sampah ini tidak selesai gitu. Tadi pertanyaannya Novi ya, di mana peran akademisi gitu ya? Kenapa sampah ini kok nggak selesai-selesai gitu ya? Selalu ada di setiap tempat gitu ya. Nah, isunya adalah yang sebenarnya yang paling besar di Indonesia itu adalah isu sosial. Jadi masyarakat, terutama kesadaran masyarakat gitu ya, dalam mengelola sampah itu masih sangat minim gitu ya. Masyarakat masih menganggap bahwa ya sampah itu urusannya pemerintah gitu ya, tanggung jawabnya pemerintah. Saya mah nggak ada urusan apapun gitu ya. Harusnya ya udah pemerintah yang ngurus gitu. Padahal sebenarnya perilaku bijak kelola sampah ini harus ditanamkan mulai dari per individu. Contohnya yang tadi gitu ya. Kalau memang sampahnya itu bisa dikurangi, ya dikurangi gitu ya. Kalau memang bisa nggak nyampah, kenapa harus nyampah gitu kan? Nah, itu contoh kecilnya seperti itu. Nah, jadi isu sosial masyarakat ini menjadi isu yang sebenarnya bisa dibilang paling krusial untuk kasus di Indonesia. Mungkin pertanyaannya adalah, kok bisa ya Bu? Zaman dulu sebenarnya kan manusia itu sudah ada dari zaman ribuan tahun yang lalu gitu kan. Tapi kenapa masalah sampah ini baru mencuat di beberapa tahun terakhir gitu ya, 10-20 tahun terakhir. Kenapa seperti itu? Mungkin ada yang mau ngasih contoh atau ngasih apa ya pendapat kenapa masalah sampah ini baru muncul sekitar 10-20 tahun belakangan. Kira-kira kenapa? Izin menanggapi ya Bu. Ya, silakan Anda. Kalau zaman dulu itu belum manusia itu belum tahu tentang apa ya kayak teknologi kemasan plastik Bu. Tahu saya kalau zaman dulu tuh kan penyajian makanan itu menggunakan daun kayak daun jati dan daun pisang. Meskipun dibuang sembarangan pun ya itu kan dari alam kan mungkin bisa terurai dengan baik Bu. Kalau sekarang kemasan itu sudah dominan ke plastik Bu. Dan sekarang masyarakat mungkin sedang apa ya menggalakkan dari kemasan plastik menjadi kemasan kertas yang bisa didaur ulang. Seperti contoh itu kalau tidak salah di daerah Bandung atau daerah mana gitu Bu, ada namanya sedotan yang dari beras atau dari apa gitu Bu yang terus sumpit dan sedotan dari stainless gitu Bu. Makasih Bu. Terima kasih Nanda. Tepat banget ya yang disampaikan Nanda tadi ya. Jadi memang kenapa sampah itu bisa menjadi permasalahan di 10-20 tahun terakhir gitu ya. Karena itu tadi kita berubah gitu ya. Dari dulu zaman kakek nenek kita mungkin dulunya ya bungkus makanan, bungkus nasi gitu ya, itu ya pakai daun gitu ya. Pakai daun pisang mungkin atau daun jati gitu ya. Tapi sekarang masyarakat udah nggak pakai daun lagi, mereka udah pakai plastik, udah pakai kertas gitu. Dan karakteristik daun dengan kertas atau plastik itu sangat berbeda gitu. Sementara kebiasaan kita sama gitu ya. Kalau dulu zaman kakek nenek yang namanya sampah itu ya udah mereka punya lahan kosong, mereka gali, kemudian sampah dari pembungkus makanan yang dari daun itu ya udah mereka kubur gitu. Selesai. Dan nggak ada masalah karena memang itu pembungkus dari organik gitu kan. Dia akan kembali lagi ke alam. Tapi ketika pembungkusnya itu dari plastik, kemudian dari apa namanya kertas gitu kan, itu akan berbeda ceritanya gitu. Ketika dia dikubur di dalam tanah, mau 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada beberapa jenis plastik seperti styrofoam, dia mampu bertahan sampai ribuan tahun, ratusan tahun, ya dia nggak akan terurai gitu di alam, dia akan tetap sama kondisinya seperti itu. Nah, jadi pola kita memperlakukan sampah itu masih sama, padahal jenis sampahnya sudah berbeda seperti itu. Itu yang menjadi permasalahan gitu ya. Dan sekarang bagaimana kita mengubah mindset masyarakat gitu ya. Halo Bapak Ibu, ini kan sekarang sampahnya sudah berbeda gitu ya. Berarti cara kita mengolah ataupun menangani sampah itu juga harus berubah. Nah, itu adalah kuncinya.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengelola sampah dengan benar, gitu ya. Kalau memang yang mengubur sampah itu nggak boleh, membakar sampah itu nggak boleh, terus gimana dong cara mengelola sampah yang benar, gitu ya. Yang pertama adalah di sini ya, jadi Indonesia itu Pak Jokowi ya itu mengeluarkan Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang Jakpranas ataupun kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, di mana pada tahun 2025 target Indonesia itu adalah bisa mengurangi sampah 30% dan menangani sampah 70% gitu ya. Ini adalah target yang bagi saya itu sebenarnya target yang cukup ambisius gitu ya, mengingat bagaimana luasnya negara Indonesia, bagaimana beragamnya masyarakat Indonesia gitu ya, beragam dari segi suku, dari segi budaya, dari segi sosial ekonomi, kemudian juga dari segi tingkat pendidikan gitu ya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang teknis operasional, karena memang Indonesia ini kan negara kepulauan gitu ya. Pasti masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil itu akan memiliki tantangan terutama di aspek teknis yang lebih tinggi dibandingkan kita yang tinggal di Pulau Jawa, contohnya seperti itu. Nah, jadi untuk mengelola sampah gitu ya, Indonesia ataupun pemerintah Indonesia itu memiliki target yang ambisius ya. Nah, jadi target ini sebenarnya bisa banget kita bantu gitu ya pemerintah untuk bisa mencapainya dengan cara beberapa hal gitu yang kita sebut sebagai 5R. R yang pertama adalah refuse. Ini dari bahasa Inggris, artinya adalah menolak gitu ya. Nah, jadi maksudnya apa gitu ya? Kalau teman-teman belanja di Alfamart gitu ya, atau di Indomaret gitu ya, atau jenis swalayan yang lain, pasti di kasir itu kan ditanya gitu ya, mau pakai plastik atau enggak gitu. Nah, kalau teman-teman bisa ya refuse, tolak gitu ya, jangan jangan menggunakan plastik yang mereka tawarkan gitu ya. Bukan karena teman-teman harus membayar, bukan gitu ya. Tapi plastik tersebut ketika kita menggunakannya maka berpotensi akan menjadi sampah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah reduce. Reduce itu dari bahasa Inggris artinya adalah kurangi gitu ya, mengurangi. Nah, ini tadi ya cerita tentang sampah plastik tadi. Nah, ketika si sampah plastik itu kita nggak pakai nih, kita menolak tawaran dari si Mbak Alfamart misalkan. Nah, gimana caranya? Ya kita harus membawa kantong belanja sendiri gitu, reusable. Nah, ini sebenarnya satu fenomena lagi ya. Sebenarnya budaya untuk memiliki kantong belanja reusable atau kantong belanja yang bisa dipakai berkali-kali itu sudah cukup membudaya di masyarakat. Sayangnya sering banget ibu-ibu gitu ya atau semuanya lah gitu. Mereka punya tapi tidak dibawa saat belanja gitu. Akhirnya apa? Ya pada saat belanja ya pakai lagi kemasan plastik gitu ya, pakai lagi kantong kresek gitu. Dan sampah yang atau kantong belanja yang guna ulang tadi itu justru akan ngendap di lemari gitu ya suatu saat, terus akhirnya kebuang juga di TPA gitu. Nah, ini menjadi satu fenomena yang perlu dievaluasi bersama gitu. Jadi kalau sudah punya kantong belanja yang bisa digunakan berulang kali ya pakai gitu ya. Jangan sampai pada saat belanja malah nggak kebawa seperti itu. Nah, kemudian selain refuse dan reduce, ada juga reuse gitu ya. Kita menggunakan kembali. Nah, artinya apa? Ketika kita udah belanja di Alfamart misalkan lupa bawa kantong belanja, akhirnya terpaksa pakai kantong kresek yang disediakan oleh Alfamart gitu ya. Kantong itu kan sebenarnya bukan benar-benar sekali pakai gitu ya. Teman-teman kan bisa menggunakannya berkali-kali sebenarnya sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Artinya apa? Sebelum kita membuang si kantong belanja itu, ya kita gunakan sampai dengan benar-benar tidak bisa terpakai gitu ya. Sampai robek sampai tidak bisa terpakai. Nah, itu akan memperpanjang usia pemakaian dari si kantong kresek tersebut gitu ya. Ini adalah contoh dari reuse. Kalau yang contohnya yang tadi itu adalah botol plastik gitu ya. Kalau memang
botol plastik sekali pakai sebenarnya tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai wadah minuman lagi, tapi masih bisa sebenarnya digunakan maksimal 2-3 kali pemakaian. Setelah itu harus masuk ke daur ulang gitu ya, karena akan menimbulkan efek kepada kesehatan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa memperpanjang usia pakai suatu kemasan gitu ya, sampai dengan tidak bisa benar-benar digunakan lagi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah recycle. Recycle itu artinya mendaur ulang gitu ya. Nah, jadi fase yang terakhir itu adalah ROT gitu ya. ROT itu untuk material organik. Jadi recycle ini untuk material non organik dan ROT ini adalah jenis recycle untuk material organik. Ada sampahnya gitu ya, udah berusaha memakai selama mungkin, tapi kan pada akhirnya juga menjadi sampah gitu kan. Nah, kita mengupayakan supaya material tersebut masuk ke jalur daur ulang gitu ya. Nah, ini salah satu salah satu trik yang paling penting ketika kita ingin membuat suatu material bisa didaur ulang itu adalah memilah sampah dari sumbernya. Nah, jadi pilah sampah itu adalah kunci utama gitu ya. Jadi minimal kita bisa memilah menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik gitu ya. Kenapa kok bisa memilah sampah itu jadi kunci penting, Bu? Misalkan seperti itu. Mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu sebelum saya sampaikan. Kenapa kok pilah sampah itu disebut sebagai kunci penting dalam pengelolaan? Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Oke, di sini mungkin saya tunjuk aja ya. Ada Mbak Agustin, halo. Halo, Mbak Agustin. Bisa open mic, Mbak? Halo, iya Bu, bisa. Ya, silakan. Kenapa pilah sampah itu jadi kunci penting dalam pengelolaan sampah? Kalau menurut saya, kenapa pilah sampah itu jadi penting? Karena kalau dilihat dari yang tadi Bu, yang awal yang jenis botol sama-sama botol plastik, tapi dia bisa jadi sampah sama enggak itu kan karena materialnya bersih dan enggak ya, kayak yang bisa didaur ulang, terus ada yang di pantai tadi yang jadi sampah. Nah, kalau dengan pilah sampah, menurut saya kan berarti untuk sampah-sampah yang bernilai itu bisa terpilah gitu loh, benar-benar bisa didaur ulang dan lain-lain. Tapi kalau nggak dipilah, bisa jadi sampah yang sebenarnya masih bisa bernilai, tapi karena kecampur sama material yang lain, misal material organik, dia jadi nggak bernilai, padahal sebenarnya dia masih bisa bernilai gitu. Jadi makanya kenapa pilah sampah itu jadi penting, karena ya untuk pengelolaan sampah bisa meningkatkan, bukan meningkatkan sih, bisa kita lihat secara lebih apa ya, lebih tahu gitu loh sebenarnya sampah ini emang sudah jadi sampah atau masih bisa dimanfaatkan lagi gitu sih menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Agustin. Ini ada Mas Harjo ya. Halo Harjo, silakan. Ya, Bu. Ya. Sekedar menanggapi kenapa pemilahan sampah itu sangat penting. Yang pertama yaitu untuk membedakan cara pengelolaan sampah itu sendiri, yang mana yang bisa didaur ulang dan yang mana yang tidak bisa didaur ulang. Dan yang kedua untuk seperti sampah-sampah elektronik yang mungkin mengandung radiasi yang sangat berbahaya bagi lingkungan, itu bisa dipilah secara khusus. Dan juga untuk sampah-sampah seperti sampah rumah sakit itu bisa dipilah-pilah secara khusus dan bisa didaur ulang secara khusus juga agar tidak menimbulkan dampak negatif yang besar bagi lingkungan. Kalau itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini jawaban yang bagus sekali ya tadi dari Mbak Agustin sama Mas Harjo gitu ya. Nah, jadi dari kenapa pilah sampah itu adalah kunci penting gitu ya ketika kita mau mengelola sampah dengan bertanggung jawab gitu ya, berkelanjutan. Nah, tadi poin dari Mbak Agustin adalah
ketika kita bisa memilah sampah, maka kita akan menyelamatkan material yang masih bisa didaur ulang. Nah, itu benar sekali ya. Jadi, contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika kita nyampur nih sampahnya ya, antara sampah dapur, sampah bekas sisa makanan dengan sampah kardus gitu ya. Padahal sebenarnya kardus ini kan masih bisa didaur ulang gitu ya, masih kita bisa jual ke rongsokan gitu ya. Tapi karena dia kena mungkin sisa apa namanya, sisa sayuran atau sisa nasi gitu ya, dia kan kotor gitu ya. Kondisi kotor ini akan mengurangi nilai dari sampah kardus itu sendiri. Akhirnya apa? Dia tidak bisa dibeli sama, bisa jadi kalau sangat kotor dia nggak mau, si rongsokannya nggak mau beli si kardus ini gitu. Nah, itu contoh gampangnya seperti itu. Jadi memilah sampah itu akan sangat apa ya, menyelamatkan material yang bisa didaur ulang, bahkan bisa meningkatkan nilai dari material itu sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, poin yang dari Mas Harjo itu tadi adalah beberapa jenis sampah itu memiliki teknik ataupun cara pengolahan yang spesifik gitu ya, berbeda dengan sampah yang lain. Contohnya tadi sampah B3 gitu ya, B3 bisa dari medis ataupun sampah elektronik gitu ya. Dia punya pengolahan sendiri gitu ya, berbeda dengan sampah mungkin sampah organik gitu ya. Organik mungkin bisa kita komposkan gitu ya, atau menggunakan metode maggot BSF gitu ya, atau menggunakan metode yang lain gitu. Nah, karena masing-masing sampah ini memiliki cara penanganan yang berbeda, akhirnya kita perlu memilah ataupun mengklasifikasi sampah sesuai dengan cara pengolahannya. Nah, ini tadi ya. Jadi kenapa sampah itu perlu dipilah? Itu tadi kuncinya. Yang pertama, untuk meningkatkan nilai daur ulangnya. Yang kedua, masing-masing jenis itu memiliki cara pengolahan yang berbeda. Nah, oleh karena itu, mungkin teman-teman kalau ngelihat ya, di satu tempat kok milahnya cuma 2 gitu ya. Satu tempat lagi ada yang milahnya 3 gitu ya, ada yang milahnya 4, 5, bahkan di negara maju sudah sampai puluhan gitu ya cara pemilahannya gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu tadi, mereka sangat dipengaruhi oleh kebiasaan gitu ya, kebiasaan dari masyarakat. Masyarakat sudah mampu memilah berapa jenis gitu ya. Ketika masyarakat masih belajar memilah, ya jangan dipaksakan memilah 5 jenis, itu akan sangat ini ya, sangat membebani masyarakat gitu ya. Pilah jadi 2 jenis dulu gitu. Nah, ketika apa namanya, teknik pengolahan yang disediakan oleh apa namanya, sistem setempat, contohnya TPS 3R gitu ya, mereka baru bisa mengelola untuk 3 jenis sampah ya, mungkin hanya ada 3 tong sampah yang mereka sediakan di masyarakat seperti itu. Nah, itulah kenapa pemilahan di satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda gitu ya, tergantung dari yang pertama tingkat edukasi dan kesadaran masyarakat, bagaimana mereka sudah membudayakan pemilahan sampah. Kemudian yang kedua, seberapa jauh teknis pengolahan sampah yang sudah berkembang di suatu tempat seperti itu. Nah, kemudian, nah ini adalah pertanyaan yang paling penting ya. Jadi kita udah tahu nih ya, teman-teman di sini ada 14 orang gitu ya, sudah paham nih. Jadi yang namanya sampah itu perlu dikelola dengan baik gitu ya, sampah itu perlu dipilah dengan baik. Pertanyaan selanjutnya adalah berani nggak berubah gitu ya. Nah, berani nggak yang tadinya buang sampah di sungai gitu ya atau di selokan, sekarang harus buang sampah di tempat sampahnya gitu ya. Kemudian next step lagi, yang tadinya buang sampahnya campur gitu ya, organik anorganik ya udah jadi satu. Nah, sekarang berani nggak berubah menjadi milah sampah menjadi minimal 2, organik sama anorganik gitu ya. Ini adalah pertanyaan penting yang bisa teman-teman mulai pertanyakan kepada diri sendiri dan bisa diterapkan pada diri sendiri. Nah, sekarang tadi ya Mas Harjo bilang tentang jenis-jenis sampah gitu ya. Nah, sekarang apa aja sih sebenarnya jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan gitu? Ada yang mau coba jawab nggak? Apa aja jenis-jenis sampah di lingkungan?
ada yang punya ide kira-kira sampah-sampah itu jenisnya ada berapa dan apa saja? Ya, silakan Harjo. Jenis-jenis sampah yaitu bisa dibagi antara organik dan anorganik. Anorganik juga bisa dipilah lagi seperti sampah daur ulang dan sampah B3, Bu. Oke, terima Ya. kasih Harjo. Ada lagi? Oke, selain Harjo mungkin ada yang mau berpendapat lain. Oh, kalau menurut saya nggak gitu Bu, pembagian jenis sampahnya gitu ya. Mungkin ada yang mau berpendapat yang lain? Saya Bu, Ya, Novi. kalau setahu saya ada beberapa pembagian jenis sampah ya. Yang pertama ada sampah organik yang merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai. Terus sampah anorganik juga salah satu sampah yang sifatnya lebih sulit diurai seperti plastik, kaleng. Ada juga tadi kata Harjo sampah B3, terus ada sampah kertas dan ada sampah residu. Oke, terima kasih Novi. Ya, itu tadi ya. Jadi Harjo dan Novi sudah mencoba menyampaikan gitu ya. Kira-kira jenis-jenis sampah itu ada yang organik gitu ya, ada yang B3, ada yang anorganik gitu ya, ada yang kertas dan lain-lain gitu. Nah, jadi beberapa sumber itu punya ini ya, punya klasifikasi yang berbeda ya. Tapi ini saya rangkum dari berbagai sumber. Jadi jenis sampah itu secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu adalah sampah organik dan sampah non-organik. Nah, jadi yang mungkin akan cukup banyak perbedaan itu ada di pembagian jenis sampah non-organik gitu ya. Nah, kalau ini saya pakai terminologi yang umum saja gitu. Jadi sampah non-organik itu akan dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sampah yang masih bisa didaur ulang dan sampah residu gitu ya. Jadi nanti kita akan ngomong lebih teknis nih, kira-kira yang bisa didaur ulang itu apa, yang residu itu apa, seperti itu ya. Oke, nah jadi sampah yang pertama, jenis sampah yang pertama adalah sampah organik. Nah ini tadi Novi udah menyampaikan ya, bahwa sampah itu sampah yang bisa terurai secara alami gitu ya. Karena apa? Karena pada dasarnya dia berasal dari sisa makhluk hidup gitu. Sehingga tanpa proses ataupun tanpa campur tangan manusia pun secara alami dia sebenarnya bisa terurai gitu ya dengan bantuan mikroorganisme. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan contoh ya, jenis sampah organik itu contohnya apa? Ini saya udah kasih gambar sih sebenarnya untuk memudahkan teman-teman. Ada yang bisa kasih contoh nggak sampah organik itu apa? Saya Bu, Ya, Nanda. sampah organik itu kalau tidak salah itu sayur bekas makan itu Bu. Ya, boleh. Terus? Terus kulit buah, Ya, terus dedaunan, pokok yang berasal dari alam Bu. oke. Terima kasih, Nanda. Ya, jadi benar banget ya tadi yang disampaikan Nanda. Contohnya daun gitu ya, kulit buah, kemudian sisa makanan kita gitu ya, atau sisa masakan kita. Nah, itu termasuk dalam jenis sampah organik. Saya rasa ini juga sudah cukup jelas ya buat teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Edi Sukamto. Bagaimana cara menangani sampah organik skala rumah tangga? Oke, mungkin jadi pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kita akan buka di sesi tanya jawab nanti. Terima kasih Pak Edi. Oke. Nah, kemudian jenis sampah yang kedua yaitu adalah sampah yang bisa didaur ulang gitu ya. Nah, ini adalah jenis sampah yang bisa didaur ulang menjadi bahan mentah yang baru atau menjadi barang dengan fungsi yang berbeda. Nah, ini adalah contohnya. Mungkin ada yang mau kasih contoh jenis sampah yang bisa didaur ulang itu yang seperti apa ya? Tadi beberapa kali sebenarnya udah disampaikan sama teman-teman dan juga beberapa penjelasan. Ada yang mau coba kasih contoh nggak?
sampah yang masih bisa didaur ulang. Ini ada Vindi. Halo Vindi. Iya, Bu. Vindi, coba kasih contoh jenis sampah yang materialnya itu masih bisa didaur ulang, Vin. Ya, kalau menurut saya, Bu, yang bisa didaur ulang anorganik itu seperti plastik, kardus, dan apa ya, seperti kaca juga bisa, Bu, botol plastik. Pokok yang berasal dari apa ya, yang dari produk yang sudah dibuat, Bu. Oke, terima kasih Vindi. Ya, jadi jawabannya benar ya tadi ya si Vindi menyampaikan. Contohnya bisa jadi kardus, kaca gitu ya, kemudian logam, karet. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa tiap daerah gitu ya punya teknologi pengolahan sampah yang berbeda-beda gitu. Dan ini kalau kita mengkategorikan contohnya kaca udah pasti didaur ulang gitu, belum tentu sebenarnya gitu ya. Tergantung apakah si pengelola itu, contohnya TPS 3R gitu ya, atau pabrik gitu ya, apakah mereka bisa mengolah sampahnya gitu ya. Terus tadi yang terkait pemilahan sampah tadi, ketika contohnya kardus itu kan harusnya bisa didaur ulang gitu ya. Ketika kardusnya terlalu kotor gitu ya, basah gitu ya, kecampur sama sisa makanan, pada akhirnya dia nggak bisa didaur ulang gitu ya. Nah, artinya apa? Untuk masuk ke dalam kategori sampah yang bisa didaur ulang, ini tergantung pada satu kondisi dari material itu sendiri. Apakah dia bersih ataukah dia terkontaminasi. Kemudian yang kedua, apakah si TPS 3R atau industri daur ulang itu sudah memiliki teknologi daur ulang untuk material tersebut gitu ya. Jadi walaupun dia sama-sama kertas gitu ya, dia kardus gitu, belum tentu bisa masuk ke dalam kategori sampah daur ulang gitu. Karena bisa jadi kondisinya yang kotor atau bisa jadi si TPS 3R-nya belum mampu untuk mengolahnya gitu. Nah, jadi ini yang masuk ke dalam kategori sampah yang bisa didaur ulang itu perlu memenuhi kedua syarat itu tadi ya. Satu, kondisinya bersih, yang kedua teknologinya sudah ada. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, sampah jenis yang ketiga adalah sampah residu gitu ya. Ini yang mungkin penjelasannya cukup banyak gitu ya. Nah, sampah residu ini pada dasarnya itu adalah sampah anorganik ya. Tapi nggak semuanya. Ada juga sampah organik yang kita kategorikan sebagai residu. Nah, jadi sebenarnya yang kita sebut sebagai sampah residu itu adalah sampah yang susah didaur ulang gitu ya. Kenapa kok susah didaur ulang? Karena ada keterbatasan teknologi, keterbatasan biaya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk proses daur ulang itu sendiri gitu ya. Jadi bisa jadi di satu daerah itu yang masuk ke dalam kategori residu itu berbeda dengan daerah yang lain gitu ya. Kemudian karena dia berkaitan dengan perkembangan teknologi, bisa jadi yang masuk ke dalam kategori teknologi dalam kategori residu di tahun 2023 itu akan berbeda dengan kategori residu di tahun 2045 contohnya seperti itu. Karena apa? Sudah ada perkembangan teknologi gitu ya. Nah, jadi sampah residu ini akan sangat berkaitan erat dengan teknologi, dengan biaya gitu ya. Nah, kenapa kok biaya gitu ya? Ada contoh gitu ya, ada contoh material yang tekstil gitu ya. Teman-teman tahu bagaimana gitu ya perjalanan akhir dari baju bekas gitu ya, baju yang sudah tidak terpakai dan dibuang ke tong sampah. Nah, ketika itu didaur ulang, itu akan membutuhkan proses yang cukup panjang gitu, membutuhkan energi, membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya, sehingga kenapa tekstil ini di banyak tempat masih menjadi bagian dari sampah residu karena biayanya sangat luar biasa ketika ingin mendaur ulang. Nah, contohnya seperti itu.
Nah, ini tadi ya, jadi sampah residu itu tidak selalu merupakan sampah organik. Ada juga sampah organik yang sulit didaur ulang dan kita kategorikan sebagai residu. Contohnya kalau di daerah pantai itu banyak ini ya, banyak kelapa muda ya. Nah, itu kan batok kelapa atau kulit kelapa mudanya itu kan kalau dibiarkan itu juga akan menumpuk gitu ya, walaupun organik ketika dia susah didaur ulang ya kita kategorikan itu sebagai residu gitu ya. Nah, terus gimana dong Bu? Kan sebenarnya dia organik. Kalau kita biarkan kan sebenarnya nggak masalah. Iya sebenarnya nggak masalah, nggak akan memiliki dampak gitu ya. Tapi mungkin kalau di industri pariwisata gitu ya, ketika itu tidak ditangani dengan baik, ya itu akan mempengaruhi estetika gitu ya. Nah, jadi kalau di industri di destinasi wisata itu kan kita berbicara tentang estetika suatu tempat gitu kan. Kalau terlalu banyak sampah batok kelapa di situ kan juga akan mengurangi unsur keindahan alam yang kita suguhkan kepada wisatawan. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang kita sebut sebagai sampah residu itu tidak hanya sampah yang non organik gitu ya, tapi sampah organik ketika tidak bisa kita olah itu kita juga sebut sebagai sampah residu. Contoh yang lain ya kulit duren ya. Nah, kalau musim duren di sepanjang di sepanjang jalan itu gampang banget kita cari duren gitu ya, kulitnya tapi maksudnya. Nah, itu kalau nggak dikelola dengan baik ya itu juga akan kita akan menjadi masalah gitu ya, terutama kalau itu di daerah destinasi atau di daerah jalur jalan provinsi gitu kan. Nah, itu juga akan menjadi masalah gitu. Nah, terus ini tadi ya saya sampaikan kenapa kok material itu disebut sebagai residu. Nah, karena contohnya ketika dia akan didaur ulang gitu ya, itu akan menyulitkan gitu prosesnya, bahkan bisa menyebabkan kerusakan mesin gitu. Contohnya bubble wrap gitu ya, jadi plastik pembungkus itu kan ininya sangat ini ya fleksibel gitu ya, tipis si plastiknya gitu, sehingga dia akan merusak si mesin pada saat proses daur ulang ataupun pencacahan gitu. Nah, ini kenapa si bubble wrap itu ataupun plastik pembungkus itu masih menjadi sebagian residu. Kemudian yang kedua, bisa menjadi sumber penyakit dan mengkontaminasi material lain saat daur ulang. Nah, ini contohnya teman-teman tisu ya. Jadi tisu itu kan sebenarnya bahan utamanya sama seperti kertas ya, dari dari pohon kan. Nah, pohon itu kan organik Bu, artinya kan tisu itu sebenarnya organik, iya gitu. Tapi ketika dia sudah dipakai untuk manusia gitu ya, contohnya untuk lap ingus gitu ya, atau untuk lap luka gitu, atau untuk apa gitu ya, yang sudah terkena kontaminasi cairan makhluk hidup, maka itu kita sebut sebagai residu. Karena apa? Si tisu bekas itu punya kemungkinan mengkontaminasi atau menularkan penyakit kepada makhluk hidup yang lain. Nah, jadi tisu itu masuk ke maupun pembalut sekali pakai. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori residu. Nah, kemudian yang ketiga, dia disebut residu karena sulit diproses, didaur ulang gitu ya. Contohnya plastik multilayer. Plastik multilayer itu kalau teman-teman tahu ini ya, jajan gitu ya, mungkin kacang Garuda mungkin ya, atau kopi gitu ya, sasetan yang di bagian dalamnya itu ada warna putih gitu ya, seperti putih aluminium foil. Nah, itu adalah bagian dari plastik saset multilayer. Nah, dan ini adalah salah satu jenis residu yang paling banyak ditemukan di lapangan gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah kualitas produk daur ulangnya sangat rendah. Nah, jadi kadang ada material itu sebenarnya bisa didaur ulang, tapi hasil daur ulangnya itu nilai ekonomisnya itu sangat rendah gitu. Artinya tidak antara biaya untuk mendaur ulang dengan biaya hasil penjualan produk daur ulang itu tidak seimbang gitu ya. Jauh lebih mahal biaya daur ulangnya gitu. Nah, inilah kenapa salah satunya alasan kenapa suatu material itu disebut residu. Contohnya ya kertas buram. Kertas buram itu kertas yang warnanya coklat-coklat gitu ya. Teman-teman saya rasa juga tahu ya. Biasanya kalau dipakai untuk kalau di anak SMP, SMA tuh biasanya dipakai untuk kertas ujian. Nah, itu pakai kertas buram ini. Nah, kemudian yang kelima,
biaya yang dibutuhkan untuk proses daur ulang tergolong mahal. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, tekstil gitu ya. Nah, jadi ketika suatu material itu membutuhkan proses daur ulang dengan biaya yang sangat mahal, sementara hasil daur ulangnya itu ketika dijual tidak terlalu laku atau nilainya rendah gitu ya. Nah, itu kita sebut juga itu sebagai jenis residu gitu ya. Artinya dari sisi ekonomi tidak masuk gitu ya, tidak visible untuk dilakukan gitu. Nah, terus pertanyaannya ya, gimana solusinya nih kalau untuk yang sampah residu gitu ya, didaur ulang mahal gitu ya, teknologinya nggak ada gitu ya. Terus kalau udah didaur ulang, produknya nggak laku jual atau nilainya kecil gitu ya, nggak nutut sama biaya biaya daur ulangnya. Nah, terus solusinya gimana gitu ya? Yang pertama adalah kalau kita sudah tahu ada satu material yang oh ini susah nih didaur ulang nih, bakalan jadi residu nih kalau kita pakai gitu ya. Ya kurangi produksinya gitu ya. Kalau contohnya apa? Contohnya styrofoam gitu ya. Itu kan masuk dalam kategori residu karena nggak semua TPS 3R mampu mengelola si styrofoam gitu ya. Kalau sudah tahu styrofoam itu residu, ya kurangi penggunaannya gitu ya. Kalau Anda sebagai apa namanya sebagai produsen, ya kurangilah produksinya gitu. Kemudian yang kedua, mengganti dengan bahan lain yang lebih murah, lebih mudah terurai di alam dan lebih lama masa penggunaannya atau lebih mudah didaur ulang. Nah, opsi yang kedua adalah menggantinya dengan material lain yang lebih mudah terurai, bisa jadi dari ini ya, dari organik gitu ya, atau lebih lama masa penggunaannya gitu ya. Contohnya tadi daripada wadah makanan itu pakai styrofoam, ya udah pakai wadah plastik yang bisa dipakai berulang kali gitu ya. Nah, atau menggunakan bahan lain yang lebih mudah didaur ulang. Contohnya apa? Contohnya mungkin kertas gitu ya. Kertas itu relatif lebih mudah mendaur ulangnya dibandingkan plastik. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, solusinya adalah meningkatkan proses daur ulang agar tidak hanya menumpuk dan menjadi polusi di alam. Nah, yang ketiga adalah kalau kita sudah terlanjur menghasilkan sampah, ini sebenarnya balik lagi ke konsep 5R tadi ya. Ketika kita sudah terlanjur nih ada sampahnya gitu, terus gimana gitu? Kita upayakan supaya sampah itu bisa didaur ulang gitu ya. Kalau si plastik itu dalam kondisi kotor dan masih bisa dicuci, ya tolong dicuci dan dikeringkan gitu ya, sehingga bisa masuk ke daur ulang seperti itu. Nah, ini ya, mungkin saya kasih waktu 5 menit, teman-teman silahkan melihat di tong sampah rumah atau kantor masing-masing, tolong dilihat di situ apakah sampah antara organik sama non-organiknya masih tercampur atau tidak. Kemudian yang kedua, sepintas saja gitu ya, teman-teman coba lihat jenis sampah apa yang paling dominan teman-teman dapat di tong sampah tersebut. Saya kasih waktu 5 menit, silahkan ya.
Oke, mungkin sudah ada yang selesai melihat inspeksi ya. Vindi, silakan Vindi. Ya, baik Bu. Sebenarnya kalau saya sih, kan menurut saya itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Kalau hidup di pedesaan biasanya kalau saya lebih dominan seimbang Bu, yaitu antara organik dan anorganik itu sama. Kayak seperti sayuran dari ibu saya itu yang masak, terus dari plastik juga ada di sini. Ya. Jadi Ibu. kalau di tong sampah di rumah kamu yang paling banyak itu sampah jenis apa? Sama. Sama, Bu. Oke, sama ya, organik anorganik ya. Iya, Oke. Makasih Vindi. iya, Bu. Mungkin ada yang lain yang mau share gimana kondisi. Vindi, tadi pertanyaan yang pertama campur nggak kondisinya? Organik sama anorganik masih dicampur nggak? Iya masih, Bu. Nah, ini ya, selanjutnya tolong dipisah ya. Organik disendirikan, anorganik disendirikan gitu ya. Nanti kita nyambung ke pertanyaannya Pak Edi Sukamto tadi, yang organik diapakan gitu ya. Oke, Iya, mulai dipilah ya sampahnya. Oke, selain Vindi mungkin ada yang mau coba sharing gimana kondisi kondisi tong sampah di rumahnya? Iya Bu, Ya, silakan Mas Didi. kalau di rumah saya tuh tercampur Bu, tapi nggak basah, kering. Tapi itu kadang tidak langsung dibuang gitu Bu, cuma dibakar untuk apa ya? Itu biasanya kalau malam-malam gitu Bu, ditungku biasanya itu dibuat bakar untuk itu Bu. Oke, berarti kondisi sampahnya masih tercampur ya? Iya, Ya, sampah yang paling banyak apa? Organik apa non-organik? anorganik sih Bu. Non-organik ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Didi. Ya, ini sama ya dengan Vindi tadi saya kasih himbauan sebaiknya mulai sekarang sampah organik dan anorganik dipisah gitu ya, jangan dicampur. Nah, kemudian tadi Mas Didi menyampaikan sampahnya itu dibakar Bu gitu ya, dibakar setiap malam gitu ya. Jadi ada tungku gitu ya, ada tungku kemudian mungkin tong gitu ya kemudian dibakar di situ. Nah, tadi kita kan di video itu sudah ada ya sedikit penjelasan. Jadi sampah ketika dibakar gitu ya, dia akan menghasilkan suatu senyawa yang bersifat karsinogenik, terutama ketika itu sampahnya dari material non-organik plastik gitu ya. Beberapa jenis plastik itu bisa menghasilkan senyawa yang karsinogenik gitu. Nah, jadi saya himbau untuk selanjutnya, Mas Didi jangan melakukan pembakaran sampah ya. Jadi nah terus ini mungkin balik ke pertanyaan Pak Edi Sukamto tadi ya. Terus sampah yang organik sebaiknya bagaimana cara menanganinya gitu ya untuk skala rumah tangga. Kita kan udah memilah nih organik dan anorganik gitu ya. Nah, untuk sampah yang organik, saya sarankan teman-teman mengomposnya gitu ya. Banyak sekali metode pengomposan yang bisa dilakukan di skala rumah tangga gitu ya. Contohnya kalau teman-teman punya tong gitu ya, tadi Mas Didi udah punya tong, atau punya ember bekas yang sudah nggak kepakai gitu ya, karena udah bocor dan lain-lain. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai media ataupun wadah untuk pengomposan gitu ya. Kalau tidak punya bagaimana? Bisa beli composting bag, itu harganya murah sekali, cuma 35.000. Teman-teman udah dapat composting bag dan panduan untuk melakukan pengomposan gitu ya. Sangat murah dan terjangkau. Nah, jadi sampah organik itu dikomposkan dan hasil komposnya nanti bisa digunakan untuk tanaman atau ya udah dibuang ke tanah nggak masalah gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk yang non-organik gitu ya?
tadi yang non organik saya sampaikan, kalau misalkan itu masih bisa dijual ke rongsokan ya, dikumpulkan aja dan itu bisa dijual ke rongsokan dan menambahkan uang jajan teman-teman gitu ya, daripada dibuang nggak dapat apa-apa malah meracuni lingkungan kan, mending dikumpulkan bisa dapat tambahan uang gitu kan. Nah terus gimana untuk jenis sampah yang nggak laku jual Bu gitu ya, contohnya mungkin pembalut gitu ya, atau popok gitu, itu kan nggak laku jual. Ya tadi konsepnya, kalau memang dia tidak bisa diolah, tidak bisa dijual, ya sebaiknya kurangi penggunaannya atau sama sekali nggak menggunakan gitu ya. Saya rasa di sini sudah banyak sekali ya popok ataupun pembalut yang bisa dipakai berulang kali gitu ya dari kain gitu. Nah, mulailah beralih ke sana gitu. Terus kalau misalkan sampah medis gitu ya atau sampah elektronik gitu, itu gimana Bu? Kan nggak bisa kita mengolah gitu ya, kita juga nggak bisa jual ke rongsokan gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengikuti layanan pengelolaan sampah yang ada di sekitar rumah gitu ya. Jadi silahkan nanti mencari informasi. Nah mungkin ini bisa jadi ini ya, apa namanya, studi kasus teman-teman di rumah apakah sudah ada tuh di lingkungannya layanan pengelolaan sampah gitu ya. Jangan-jangan memang belum ada layanan pengelolaan sampah. Nah ini tadi yang ditanyakan sama siapa, sama Novi ya gitu. Terus apa dong peran kita sebagai teknik lingkungan nih gitu ya. Nah, salah satunya itu ketika memang tidak ada lembaga yang mengelola sampah, kita bisa misalkan memberikan usulan gitu ya, masukan kepada pemerintah desa ataupun paling kecil mungkin kepada Kadus gitu ya, supaya mengadakan satu lembaga yang khusus mengelola sampah. Nah, teman-teman di sini sebagai akademisi bisa membantu masyarakat gitu ya, bagaimana step by step-nya melakukan pengelolaan sampah skala pemukiman. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Fendi sama Mas Didi ya buat partisipasinya. Untuk yang lain mungkin nanti bisa dituliskan di tugas ya, apa namanya tadi jenis sampah yang paling banyak ditemukan di rumahnya apa. Oke, ini mungkin sedikit materi tambahan gitu ya. Jadi sebenarnya ada secara umum ada 7 jenis plastik ya yang pernah diciptakan oleh manusia. Yang pertama adalah plastik jenis PET atau PETE. Nah, ini adalah jenis plastik yang sering teman-teman temukan untuk kemasan minuman sekali pakai. Nah, ini mungkin seperti Aqua, kemudian Coca-Cola gitu ya, atau Sprite gitu, atau jenis minuman yang lain. Biasanya dia akan menggunakan botolnya ya, itu menggunakan plastik jenis PET. Tapi kalau untuk tutupnya, tutup botolnya, itu biasanya menggunakan plastik jenis yang kedua, yaitu HDPE gitu ya, untuk tutup botolnya. Kemudian kalau ada labelnya bagaimana gitu. Labelnya ini biasanya masuk ke dalam plastik jenis keempat, yaitu LDPE gitu ya. Nah, sementara kalau teman-teman tahu kantong kresek gitu ya, itu juga masuk ke dalam jenis yang keempat, LDPE. Nah, akan ditemukan di pipa gitu ya. Jadi pipa-pipa air itu biasanya menggunakan jenis plastik polyvinyl chloride. Nah, kalau untuk makanan itu yang paling baik gitu ya atau paling direkomendasikan itu adalah menggunakan plastik jenis PP. Nah, ini adalah misalkan Tupperware gitu ya atau jenis merek yang lain gitu ya untuk makanan itu biasanya menggunakan jenis PP. Kemudian polistiren jenis yang keenam ini adalah contohnya styrofoam gitu ya. Ini adalah menggunakan plastik jenis PS. Kemudian jenis yang ketujuh itu adalah jenis plastik yang lain. Contohnya adalah kalau zaman saya dulu itu ada yang namanya VCD gitu ya. Nah, itu kepingannya itu menggunakan jenis plastik lainnya gitu ya. Nah, dari ketujuh jenis plastik ini, gimana nih kita bisa tahu dia tuh jenis plastik apa gitu kan? Nah, teman-teman bisa melihat di bagian bawah gitu ya, di bagian pantat si botolnya gitu ya. Di situ ada tuh apa namanya kotak segitiga gitu ya, segitiga dan ada ininya ada nomornya gitu ya. Jadi contohnya kalau di gambar ini ada nomor 2. Nah, nomor 2 berarti dia jenis plastik HDPE gitu ya. Kemudian ada di sini segitiga di dalamnya nomor 5. Nah, berarti nomor 5 dia PP. Nah, jadi teman-teman bisa melihat jenis plastik di suatu kemasan itu berdasarkan nomor yang tertera di bagian belakangnya. Seperti itu. Dan saya himbau sekali lagi
untuk makanan itu yang paling bagus adalah jenis plastik yang nomor 5 PP gitu ya. Terutama kalau itu pembungkus makanan panas gitu. Kenapa kok nomor 5 gitu ya? Karena gini teman-teman, plastik itu ketika dia bersinggungan dengan sesuatu yang temperaturnya tinggi, dia cenderung akan bereaksi gitu ya. Reaksi itu akan menghasilkan untuk beberapa jenis plastik gitu ya, akan menghasilkan suatu gas yang kita sebut dioksin. Itu tadi yang di video tadi bisa menyebabkan kanker. Nah, itu ya, karena ketika dibakar atau bersentuhan dengan makanan yang temperaturnya tinggi, bisa jadi senyawa itu keluar gitu ya. Sehingga di sini saya himbau teman-teman kalau pakai pembungkus makanan gitu ya, jangan lagi menggunakan pembungkus kresek plastik bening ataupun plastik warna-warni, itu sangat tidak dianjurkan gitu ya, karena bisa memicu terjadinya kanker kayak gitu. Nah, mungkin ini juga salah satu studi gitu ya, kenapa kok di dekade terakhir ini kasus kanker itu semakin marak terjadi itu. Bahkan untuk yang usianya masih di bawah 30 tahun, kanker itu sudah terdeteksi gitu. Karena ya salah satunya adalah pola konsumsi kita gitu. Yang dulunya mungkin kalau zaman kakek nenek masih menggunakan pembungkus organik gitu ya, sekarang sudah pakai plastik, plastiknya pun plastik yang nggak proper gitu ya, plastik jenis yang tidak untuk makanan gitu, sehingga itu akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, jadi kantong plastik gitu ya, botol plastik, styrofoam dan lain-lain, itu punya masa lifespan yang sangat panjang gitu di dunia ini. Seperti kantong plastik dia bisa terurai dalam waktu sampai 20 tahun. Kemudian botol plastik butuh waktu sampai dengan 80 tahun supaya bisa dia terurai gitu ya. Sedotan 20 tahun, styrofoam 450 tahun nih, bayangkan gitu ya. Kemasan saset gitu ya, sampai dengan 80 tahun. Nah, bahkan jenis-jenis plastik ini ketika dia terurai di alam, dia berbeda terurainya dengan material organik. Kalau material organik ketika dia terurai, dia akan terpecah menjadi senyawa-senyawa yang paling ini ya, paling sederhana atau kalau kita istilahkan monomernya gitu ya. Tapi kalau plastik dia itu terpecahnya bukan terpecah secara kimiawi gitu ya, tapi terpecah secara fisiknya saja. Nah, sehingga yang terbentuk yang namanya mikroplastik gitu ya. Dan ini mikroplastik ini ukurannya sangat kecil gitu ya, sampai disebut sebagai mikro. Bahkan ada juga yang nano ukurannya, dan ini sangat sangat berbahaya bagi kesehatan manusia gitu. Nah, menurut data dari Inaplas dan juga BPS ini pada tahun 2018 ya, bahwa timbulan sampah plastik di Indonesia itu mencapai 60 juta ton per tahun. Dan kabar buruknya lagi, 5%-nya itu dibuang ke laut atau mengalir ke laut gitu ya. Jadi berapa juta ton tuh? Ini per tahun ya teman-teman, bukan total selama ini gitu. Per tahunnya akan ada 64 juta ton. Dan ini yang mungkin kalau Bapak Ibu, teman-teman semua yang tinggal di daerah pesisir yang akan banyak mengalami dampaknya. Ini di sini contohnya ada Pak Edi Sukamto ya, beliau tinggal di daerah pesisir. Ini sangat mengalami gitu ya kehadiran sampah plastik di laut yang dibuang sembarangan gitu. Nah, kemudian berdasarkan data Greenpeace tahun 2019, 90% dari plastik yang pernah diproduksi gitu ya, itu tidak masuk jalur daur ulang. Nah, artinya apa? Yang masuk daur ulang itu hanya 10%-nya saja. Yang 90% itu bukan tidak bisa, tapi tidak didaur ulang karena mungkin posisinya bukan ada di industri daur ulang, posisinya ada di laut, ada di sungai, ada di dalam tanah gitu ya, atau dibakar sama teman-teman gitu. Nah, sehingga ini adalah kondisi yang cukup miris untuk kita pahami bersama gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah. Nah, jadi dalam mengelola sampah, terutama kasusnya di Indonesia gitu ya, ada beberapa tantangan yang kita hadapi gitu ya. Yang pertama dari sisi regulasi dan juga kelembagaan. Nah, ini dari sisi regulasi sebenarnya regulasinya sudah ada, tetapi biasanya kalau di Indonesia ini permasalahan yang cukup klasik gitu ya. Regulasinya ada, tetapi penegakan aturannya yang sangat lemah gitu. Contohnya seperti apa? Undang-undang tentang pengelolaan sampah itu sudah ada gitu ya, bahkan sejak tahun 2008 gitu.
Dan di tiap desa mungkin sudah punya yang namanya perdes tentang pengelolaan sampah. Tapi ketika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, contohnya buang sampah ke sungai gitu ya, atau membakar sampah, ada nggak kira-kira yang menegur gitu ya, atau memberikan sanksi? Ada nggak? Kalau di tempat teman-teman ada nggak yang seperti itu? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Nah, ini dia. Nah, jadi tantangannya di bagian regulasi seperti itu. Masyarakat, bahkan mungkin masyarakat nggak tahu kalau ada peraturan tentang pengelolaan sampah gitu kan. Nah, jadi bagaimana regulasi yang ada ini bisa ditegakkan itu adalah tantangan yang cukup sulit di Indonesia gitu ya. Kemudian dari segi kelembagaan gitu ya, belum semua daerah itu memiliki lembaga yang bisa yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola sampah gitu ya. Mungkin ini juga menjadi PR teman-teman gitu ya, melihat di tempatnya apakah sudah ada pengelola sampah gitu ya. Jangan-jangan di rumah teman-teman memang belum ada pengelola sampahnya gitu. Nah, ini jadi tantangan yang perlu kita selesaikan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah teknis operasional gitu ya. Saya rasa ini juga sangat relate dengan kita sebagai sebagai apa namanya akademisi gitu ya. Kita kan di sini fungsi akademisi itu adalah salah satunya mengembangkan teknologi gitu ya, mengembangkan teknologi, mengupdate data gitu ya, dan juga mengadvokasi dan memberikan usulan saran kepada pemerintah gitu ya. Nah, di sini secara operasional tentunya kalau sudah ada lembaganya, ya kita butuh dong yang namanya infrastruktur untuk pengelolaan sampah gitu kan. Contohnya yang paling gampang adalah gerobak sampahnya gitu kan, tong sampahnya gitu kan. Terus mungkin alat-alat ataupun fasilitas lain yang digunakan untuk mengolah sampah. Nah, teknis operasional ini juga sangat penting. Artinya masyarakat udah sadar, regulasinya udah ada, gitu ya, dananya ada, nggak ada infrastrukturnya ya nggak bisa sampah itu diolah gitu ya. Jadi teknis operasional ini juga sangat penting. Nah, termasuk di sini bagaimana peran serta dari mungkin ini istilah baru ya buat teman-teman. Ada istilahnya CSR, ada istilahnya EPR gitu ya. Ini adalah dua terminologi yang berbeda, terutama untuk industri ataupun pelaku usaha gitu ya. Jadi CSR mungkin sebagian udah sering dengar. CSR itu adalah salah satu kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya untuk kegiatan-kegiatan lingkungan dan sosial. Dan itu bisa banget dialokasikan untuk pengelolaan sampah gitu ya, untuk operasional dan lain-lain. EPR itu konsepnya juga sama, tapi kalau CSR itu sifatnya wajib gitu ya, fardu ain. Kalau EPR ini hukumnya sunnah muakkad lah istilahnya gitu. Nah, jadi tidak diwajibkan, tapi ketika suatu perusahaan itu memiliki EPR di bidang lingkungan, itu akan memberikan kepercayaan lebih seperti itu. Dan EPR ini bukan hanya tentang mengeluarkan dana untuk pengelolaan sampah, tapi juga bagaimana mendesain suatu produk gitu ya, dari produk yang dia hasilkan supaya bisa lebih ramah lingkungan. Nah, ini adalah contoh penerapan EPR. Nah, kemudian tantangan selanjutnya itu ada di bagian pendanaan. Nah, di aspek pendanaan ini saya rasa juga cukup familiar ya. Ketika teman-teman pernah tahu istilah Musrenbangdes nggak? Biasanya ini di akhir tahun atau awal tahun gitu ya, akhir tahun sih biasanya. Jadi akan ada musyawarah tentang pembangunan suatu desa gitu ya. Jadi masyarakat itu diajak untuk ikut serta menentukan gitu ya anggaran di suatu desa itu akan digunakan untuk apa saja gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya bisa juga teman-teman kontribusi di dalamnya gitu ya. Jadi kita bisa memberikan memberikan suatu masukan gitu ya kepada pemerintah desa. Bapak, Ibu, di sini kan kita belum punya nih yang namanya pengelolaan sampah. Ayo dong kita benahi gitu ya, kita bersihkan desa kita gitu. Kita kelola sampahnya dengan baik gitu ya. Kita perlu nih pendanaan dan harus dimasukkan ke dalam alokasi APBDes. Nah, contohnya seperti itu.
Nah, ini ya, jadi sektor pendanaan ini juga sangat penting. Dan selain dari anggaran pemerintah, bisa juga pendanaan ini dari sektor swasta, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dari proses CSR misalkan gitu, atau IPR dan yang lainnya. Nah, kemudian tantangan yang ini yang tadi saya sampaikan menjadi tantangan yang krusial gitu ya untuk kasus di Indonesia, yaitu adalah partisipasi masyarakat. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat gitu ya, membantu pemerintah untuk merubah perilaku masyarakat yang tadinya buang sampah sembarangan menjadi tidak buang sampah sembarangan. Yang tadinya buang sampahnya dicampur, akhirnya bisa memilah sampah. Yang tadinya suka pakai kantong plastik sekali pakai, akhirnya mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Nah, ini juga menjadi peran kita sebagai akademisi di sini gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita itu punya ilmu gitu ya, itu disimpan untuk diri sendiri gitu ya. Sebisa mungkin ilmu itu kita tularkan minimal kepada keluarga kita, kepada orang tua, kepada istri, suami, kepada anak-anak gitu ya, kepada saudara. Itu adalah apa ya, kontribusi minimal lah untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Kalau keluarga sudah diedukasi, barulah kita ngobrol kepada tetangga mungkin kanan kiri atau teman gitu ya, teman di kampus boleh, teman ngaji boleh gitu ya, atau teman main Mobile Legend boleh gitu. Nah, artinya apa? Ilmu itu jangan sampai berhenti di kita gitu ya. Ilmu itu wajib ditularkan. Jadi gini teman-teman, ilmu itu semakin sering kita sampaikan kepada orang lain, ilmu itu nggak akan berkurang, justru akan bertambah gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman semakin banyak ngobrol tentang pengelolaan sampah, semakin banyak influence kepada orang-orang tentang mengelola sampah dengan bijak, ilmu itu akan semakin lekat di dalam otak, di dalam hati teman-teman, seperti itu. Apalagi kalau teman-teman sudah bisa menerapkan di rumahnya sendiri gitu, itu akan lebih powerful lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya sampah ini akan menjadi tanggung jawab siapa sih gitu ya. Ini untuk mempercepat saja ya. Jadi menurut PP nomor 81 tahun 2012, sampah itu adalah tanggung jawab pemerintah tadi ya. Udah jelas gitu ya, pemerintah punya tanggung jawab membuat regulasi, mengawasi dan lain-lain. Kemudian produsen gitu ya, jadi sektor swasta itu juga memiliki andil gitu untuk mengelola sampah dengan bijak, dan kita juga sebagai perorangan itu punya tanggung jawab yang penting dalam mengelola sampah. Artinya apa? Semua orang punya andil dalam mengelola sampah. Nah, sehingga peran pentahelix dalam pengelolaan sampah berkelanjutan itu masing-masing sangat dibutuhkan. Pemerintah iya, akademisi iya, sektor swasta iya, masyarakat iya, dan ini satu lagi nih, kita kan udah masuk ke era digital ya, era global gitu ya, era globalisasi. Peran media itu sangat penting. Kalau teman-teman sekarang lihat yang namanya influencer, selebgram lah, kemudian tiktokers lah dan lain-lain, mereka kan punya suara gitu ya, yang bisa jadi diikuti oleh orang lain. Nah, jadi peran media di sini sangat penting. Daripada kita menyebarkan apa ya, ilmu jogetan gitu ya, ya sekali-kali menyebarkan ilmu tentang memilah sampah gitu kan, sekali-kali menyebarkan ilmu tentang mengompos gitu. Itu insya Allah akan apa ya, kebermanfaatannya itu akan lebih banyak gitu ya. Dan ini kita membuat suatu perubahan gitu ya, itu tentu saja tidak bisa dilakukan sendirian, itu perlu apa, kerjasama dengan berbagai pihak dan berkolaborasi dengan pihak manapun itu sangat dianjurkan seperti itu. Nah, jadi kita berusaha bagaimana sistem pengelolaan sampah di lingkungan kita itu bisa mengacu pada less waste to landfill gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi sampah sebanyak-banyaknya gitu ya. Jangan sampai sampah itu masuk kepada landfill. Landfill itu TPA. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi yang pertama ya, mewadahi secara terpilah ya. Jadi memilah sampah yang bisa dikompos sendiri gitu ya. Kemudian kalau udah terpilah ada yang bisa didaur ulang, dimasukkan ke daur ulang. Kalau nggak bisa didaur ulang, kita titipkan ke TPS 3R gitu ya, atau pengelola sampah yang lain gitu. Sehingga yang masuk ke TPA itu akan sangat diminimalisasi seperti itu.
Nah, ini mungkin kesimpulan gitu ya. Atau sebelum kita masuk kesimpulan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, jadi dari kuliah hari ini bisa disimpulkan ya, yang pertama adalah pengertian dari sampah itu, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian isu persampahan itu kita bisa masukkan dalam isu lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Kemudian pengelolaan sampah bisa dipraktikkan oleh masing-masing individu melalui 5R, refuse, reduce, reuse, recycle, dan road. Kemudian yang keempat, inti utama gitu ya atau kunci penting dalam praktek mengelola sampah itu adalah memilah sampah di sumber. Dan jenis-jenis sampah itu ada sampah organik, sampah yang bisa didaur ulang, dan sampah residu. Tantangan pengelolaan sampah itu ada di 5 aspek, mulai dari regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis operasional, dan partisipasi masyarakat. Serta yang terakhir adalah tanggung jawab pengelolaan sampah itu ada pada pemerintah, produsen, dan juga masing-masing individu masyarakat. Oke, nah ini saya ada sedikit kuis ya. Jadi oleh teman-teman semua, bentar saya coba copy di ini ya di kolom chat ya. Biar teman-teman ini apa namanya bisa bisa sedikit have fun. Ini kuisnya lucu ya, bisa bisa diikutin bareng-bareng. Silahkan silahkan diklik ya di link yang sudah saya taruh di chat box. Ya, sudah ikut Muzaki, Angga, ayo, Vindi udah, Agustin, Zulfikar, ayo yang lain. Didi sudah, ayo yang lainnya masih ada Miftahur, Ainul Yakin, Nanda. Berarti ini pesertanya ada 16 orang nih. Kurang 7 lagi. Ayo, ayo. Tinggal diklik aja ya linknya ya. Oke, yang lain gimana? Nazar sudah. Ya, Pak Edi sudah. Kurang 6 orang lagi. 6 orang. Siapa nih yang belum? Pak Ali Wafa. Pak Subairi sudah. Harjo. Harjo, di mana Harjo? Sama Novi. Ini kuisnya bukan untuk penilaian formal ya teman-teman, tapi untuk mengukur kepahaman teman-teman selama mengikuti kelas hari ini gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir salah gitu ya. Oke, kurang 4 orang lagi. Novi bisa ikutan? Sama siapa lagi nih yang belum? Harjo belum ikut juga ya? Harjo udah masuk. Agustin. Novi udah masuk. Oh, Agustin sudah masuk ya. Kurang 1 orang lagi. Siapa nih 1 orang? Haris. Oke, Haris. Ali Wafa. Oke. Oke, sudah cukup ya, 16. Oke, kita mulai kuisnya ya. Ya. Oke, mana yang termasuk sampah gitu. Ya, saya kasih waktu 15 detik untuk menjawab. Nah, jadi ada beberapa gambar, silahkan teman-teman lihat gitu ya. Kira-kira mana yang termasuk sampah. Oke, waktunya selesai. Nah, ini siapa nih yang dapat ranking tertinggi? Zulfikar ya. Oke. Yang termasuk sampah adalah gambar yang nomor 5 ya. Gambar nomor 5. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa memilah sampah di sumber itu sangat penting? Nah, ini tadi
udah ini ya, udah dibahas ya. Kenapa ya milah sampah itu penting gitu. Oke, 3 detik lagi. Silahkan yang lain segera menjawab. Nah, waktunya selesai. Oke, kenapa pilah sampah itu penting ya? Ya, yang paling tinggi masih Zulfikar ya. Oke, milah sampah penting karena bisa menambah nilai jual material yang bisa didaur ulang. Nah, ini jawaban yang benar ya. Oke, selanjutnya. Oke, berikut ini termasuk dalam upaya pengelolaan sampah plastik. Nah, mana nih yang termasuk dalam upaya pengelolaan sampah plastik? Oke, 3 detik lagi. Ya, selesai. Oke, siapa nih yang paling tinggi? Oke, Zulfikar masih nomor 1, disusul sama Angga. Nah, jadi kenapa yang upaya pengelolaan sampah plastik adalah contohnya memakai sedotan bambu ya, contohnya seperti itu. Jadi nggak menggunakan sedotan plastik gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, berdasarkan PP nomor 81 tahun 2012, pengelolaan sampah itu menjadi tanggung jawab siapa saja. Nah, ayo kira-kira tanggung jawab siapa ya? Kalau nggak salah ada empat pilihan jawaban tuh. Yang benar yang mana ya? Oke, waktunya habis. Oke, kita lihat siapa yang skornya paling tinggi nih. Ya, masih Zulfikar dan juga Angga. Nah, jadi yang paling benar adalah benar semua gitu ya. Jadi tanggung jawab pemerintah, produsen dan juga semua orang gitu ya. Banyak yang memilih nomor semua orang ya. Padahal yang paling benar adalah benar semua gitu. Oke, next. Berikut adalah jenis-jenis sampah kecuali. Nah, ini materi yang nomor berapa nah tadi ya? Jenis-jenis sampah. Ya, kecuali mana nih? Jadi jangan lupa ya teman-teman, kecuali berarti jawaban yang bukan jenis sampah. Oke, waktunya habis. Masih Zulfikar dan Angga yang tertinggi. Nah, yang benar cuma 1 orang. Ya, jadi jenis sampah itu organik, bisa didaur ulang dan residu ya. Kecualinya adalah yang sampah plastik gitu ya. Jangan lupa teman-teman dicek lagi ya kalau pertanyaan kecuali gitu ya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Nah, sampah merupakan isu lingkungan. Nah, ini tadi beberapa mahasiswa tadi sudah menyampaikan kenapa sampah itu termasuk dalam isu lingkungan. Nah, teman-teman kalau lihat jawabannya perlu dianalisis lagi ya, jangan sampai terjebak seperti soal yang tadi. Oke, selesai. Yang tertinggi masih Zulfikar, disusul Nanda dan Angga. Oke, ya banyak yang benar ya. Jadi disebut sebagai isu lingkungan karena bisa menimbulkan gangguan terhadap ekosistem yang ada di daratan maupun di lautan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, berikut ini yang termasuk 5R. Nah, jadi 5R tadi yang disampaikan mana yang termasuk 5R. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh ya di pilihan jawabannya. Ayo, oke. Selesai. Ya, tertinggi masih di Zulfikar, disusul Nanda ya. Nah, yang benar adalah jawaban nomor 2 ya, yang B. Review, serius, dan rote itu ya. Yang lainnya kurang tepat. Oke, selanjutnya. Ini tinggal 2 pertanyaan lagi. Nah, mengapa suatu material disebut residu gitu ya, atau termasuk residu? Kenapa? Kecuali. Nah, ini ya teman-teman jangan lupa pilih kecuali. Berarti yang mana nih?
Oke, waktunya habis. Ya, yang paling Zulfikar. Nah, jadi suatu material disebut residu kecuali ya, ini udah banyak yang benar dapat didaur ulang. Nah, jadi untuk jawaban yang lain sebenarnya adalah alasan yang benar gitu ya, menyebabkan kerusakan mesin, menjadi sumber penyakit, kualitas produk hasil daur ulang sangat rendah gitu ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Ya, jenis plastik yang paling cocok sebagai wadah makanan atau minuman. Nah, ini tadi udah dibahas nih. Kira-kira jenis plastik apa ya? Tadi plastiknya ada 7 jenis, yang paling cocok yang mana? Oke, waktu sudah habis. Ya. Oke, yang tertinggi Zulfikar disusul oleh Muzaki dan Anda. Nah, yang benar cuma satu orang ya. Nah, jadi plastik yang paling cocok untuk digunakan sebagai wadah makanan dan minuman adalah plastik jenis PP, seperti itu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Udah selesai. Tadi yang nilainya paling tinggi, siapa tadi ya? Kita cek dulu ya. Oke, nah itu tadi teman-teman sedikit kuis gitu ya untuk apa namanya untuk nge-refresh materi yang sudah teman-teman dapatkan mulai dari jam 9 tadi gitu ya. Mungkin dari materi tersebut ada yang belum dipahami gitu ya atau ada yang kasus yang ingin teman-teman diskusikan karena waktunya sudah mepet. Mungkin saya kasih waktu 5 menit, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada mungkin 1-2 pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jadi untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang sumber dan karakteristik sampah, serta bagaimana cara kita menghitung timbulan sampah rumah tangga. Nah, ini adalah materi yang teman-teman bisa baca terlebih dahulu, supaya nanti pas kuliah sudah ada bahan gitu ya. Ini adalah buku referensinya, bisa teman-teman cari di internet ada, atau boleh menggunakan referensi yang lain dari jurnal yang sudah terakreditasi. Kemudian untuk daftar hadir nanti silakan teman-teman ini ya mengisi daftar hadir, saya tuliskan di kolom chat. Nah, di sini saya harap teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini mengisi daftar hadir tersebut. Nah, kemudian untuk tugasnya, tugas ini bersifat individu gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan melakukan identifikasi jenis sampah yang ada di rumah masing-masing gitu ya. Identifikasinya dilakukan pada hari Sabtu 8 April 2023. Nah, jadi silakan besok gitu ya sampah yang ada di tong sampah teman-teman diidentifikasi, difoto tiap jenis sampahnya. Kemudian Anda kategorikan gitu ya, dia masuk kategori sampah organik, sampah yang bisa didaur ulang, atau sampah residu. Dan jelaskan alasan Anda menyebutkan itu kategori sampah organika atau daur ulang atau residu gitu ya. Nah, teman-teman boleh berdiskusi ya, terutama ketika Anda melakukan klasifikasi ini, silakan bisa diskusi bersama 2 atau 3 orang rekan lainnya, tapi tugasnya tetap tugas individu. Nah, ini laporannya diunggah dalam bentuk PDF, maksimal pada hari Senin tanggal 10 April ke link G Drive yang sudah saya sampaikan. Oke, mungkin itu ya terkait tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas mungkin saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktifnya selama kelas. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya harapkan materinya sudah dipersiapkan terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu, tugasnya juga dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan deadline-nya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya selama saya menyampaikan pembelajaran, saya mohon maaf.
Dan terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri kelasnya ya.